Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JTV dimanapun Anda beraktivitas hari ini? Senang sekali saya Zazabella menyapa Anda dalam dialog khusus yang tentu saja saya tidak sendirian, sudah bersama dua narasumber luar biasa yang juga kompeten di bidangnya masing-masing. Hari ini kita akan membahas mengenai peran Bea Cukai terhadap rokok ilegal dan manfaat DBHCHT untuk Kota Kediri. Seperti kita ketahui bersama di mana penerimaan negara memang diwujudkan dari berbagai bentuk seperti itu. Dan salah satunya adalah Bea Cukai, di mana sebagai pemasukan dan juga penerimaan negara ini digunakan untuk kesejahteraan dan juga kepentingan masyarakat. Lalu seperti apa? Saya akan kenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kita yang sudah hadir di sini. Beliau merupakan Wali Kota Kediri, Bapak Abu Bakar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi kalau melihat kayaknya kok Bapak itu kayak gimana gitu ya. Saya mohon izin tadi dapat spoiler dari belakang spill-spillnya Mas Abu aja gitu. Boleh nggih Mas Abu nggih? Dan masih ada satu lagi yang tentunya ini ya tuan rumah kalau misalkan mau membahas mengenai Bea Cukai begitu ya. Bapak Sunaryo, Kepala Bea Cukai Kediri. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, luar biasa ya. Siap. Semangat untuk kita semua dan memang hari ini membahas pembahasan yang sebenarnya bagi masyarakat umum ini agak dalam tanda kutip berat, Pak. Ini kalau biasanya dibahas ya. Tapi bukan seperti itu, memang bagaimana kita sebagai bagian dari masyarakat, kita juga perlu mengetahui sebenarnya yang tadi disampaikan penerimaan negara yang digunakan, dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat ini seperti apa? Mungkin saya akan ke Mas Abu terlebih dahulu. Untuk DBHCHT, Kota Kediri, tahun ini mungkin juga bisa sedikit disampaikan. Kalau ada informasi mungkin digunakan untuk aktivitas termasuk kegiatan kreatif, ada yang mungkin digunakan dari anggaran ini, tapi mungkin ada beberapa hal yang juga masyarakat perlu ketahui. Monggo silahkan Mas Abu. Ya, jadi di Kota Kediri ini kita mendapatkan 87,6 miliar dana bagi hasil cukai dan tembakonya. Lalu yang kita gunakan untuk masyarakat Kota Kediri itu sebenarnya ada yang namanya Universal Health Coverage atau jaminan kesehatan untuk di tingkat Kota Kediri itu. Jadi saat ini warga di Kota Kediri total secara keseluruhan ya yang sudah dijamin dengan BPJS itu ada 97,21% yang sudah terjamin. Nah, tentu ini ada yang secara mandiri dan ada yang banyak yang tidak mandiri. Nah, ini yang tidak mandiri biasanya yang warga-warga yang tidak mampu, warga tidak mampu itu dijamin oleh pemerintah Kota Kediri menggunakan dana bagi hasil cukai dan tembakau. Ada itu, lalu ada juga untuk sosialisasi supaya warga kita itu kalau membeli rokok itu yang ada pita cukainya. Jadi alhamdulillah warga Kota Kediri ya kalau beli rokok adalah rokok yang legal seperti itu. Nggak ada rokok polos di Kota Kediri ya, mungkin ada 1-2, cuman semua warga di Kota Kediri kalau di toko-toko Satpol PP kita juga selalu berkeliling dengan Pak Sunaryo ini, anggotanya Pak Sunaryo itu ya terus mengedukasi dan mencari ada nggak penjualan rokok ilegal. Nah, ternyata di Kediri sudah nggak ada. Siap. Lalu juga ada untuk kegiatan kreatif, untuk buat festival, buat macam-macam yang kira-kira itu mengandung edukasi terkait dengan semangat kita untuk menggempur rokok ilegal. Siap. Nah, ini kalau misalkan tadi membahas beberapa penggunaannya Pak ya, tadi juga ada termasuk disebutkan kegiatan-kegiatan kreatif supaya sosialisasi, edukasi termasuk Pak Sunaryo ketika menyampaikan gempur rokok ilegal itu juga bisa diterima oleh masyarakat. Berarti ini tentu tidak sendirian, tidak kemudian dari pihak Pak Sunaryo ataupun dari Mas Abu sendiri. Ada yang namanya sinergi antar stakeholders. Nah, untuk sejauh ini mungkin juga bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah yang menyaksikan seperti apa untuk sejauh ini sinerginya, Mas? Kalau sinerginya sih sebenarnya banyak hal, karena sosialisasi rokok ilegal itu sangat sulit sekali gitu ya. Nah, karena sangat sulit, kita membungkusnya dengan musik, kita membungkusnya juga dengan pameran UMKM dan segala macam, juga ada kegiatan perlombaan dan macam-macam, ada macam-macam banget, banyak ada lomba burung, ada lomba olahraga. Nah, cuman posisinya kita menyelipkan
menyelipkan apa namanya Edukasi. edukasi terkait dengan kalau beli rokok ya pakai jangan rokok yang polos ya, rokok yang ada cukainya, karena cukainya nanti akan kita gunakan untuk membangun bersama-sama di Kota Kediri, untuk membangun Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada simbiosis mutualisme yang jauh lebih luas ya, ada kolaborasi bersama yang lebih luas, tidak hanya sekedar bea cukai dan pemerintah Kota Kediri, tapi kita juga mengajak kelompok masyarakat, mengajak UMKM. Jadi lebih luas lah, kira-kira seperti itu. Siap, ini kalau mungkin para ahli hisab dan kaum suro suka rokok gitu kayak menyaksikan tayangan ini kayaknya juga, oh berarti ada yang tidak ada pita cukainya dan juga ada yang termasuk disebut rokok ilegal. Mungkin tapi pemirsa juga bertanya-tanya ini, mungkin saya juga akan ke Pak Sunario. Memang kalau misalkan membeli atau kemudian ada rokok yang ilegal, nah emang dampaknya apa ya Pak? Monggo silahkan disampaikan. Iya. Jadi terkait dengan rokok ilegal, kenapa perlu disampaikan secara masif dan menyentuh ke semua elemen ya, tidak hanya produsen tapi pengecek bahkan juga konsumen ya kan. Makanya tadi Pak Wali menyampaikan segenap segmen disentuh ya kan. Karena satu batang rokok ini kan 62% lari ke negara, ya kan. Dan kenapa cukai dikenakan ke rokok? Karena ada efek eksternalitis, efek negatif yang kalau berlebihan akan berdampak kesehatan, oleh karena dikendalikan. Nah, kalau mengkonsumsi rokok yang ilegal itu dua kerugiannya. Pertama dari aspek kesehatan makin nggak terkendali, ya kan. Kemudian apalagi kalau yang unregistered bisa jadi secara quality control tidak ada sama sekali. Yang kedua penerimaan negara nggak ada pungutan lari ke negara. Satu batang 62 harusnya ke negara, sementara kalau mereka yang pakai ilegal atau konsumsi ilegal, mereka nggak bayar. Ini kerugian yang harus kita sampaikan terus-menerus ke masyarakat seperti itu. Iya, Pak, berarti ini mohon maaf kalau misalkan salah. Mungkin ini biasanya kan netizen kan paling kreatif untuk menguasai narasi-narasi gitu ya. Berarti semakin tinggi perokok, maka pendapatan atau penerimaan negara juga ikut semakin tinggi karena dari cukai tadi, Pak. Atau seperti apa? Jadi menarik ini terkait dengan asumsi makin tinggi rokok makin tinggi pendapatan. Ini ada limit tertentu yang memang tidak boleh dilampaui. Kalau di kebijakan ada kurva lapor itu ada titik puncaknya yang pemerintah harus hitung betul. Jangan sampai melampaui titik ini. Karena Pak, begitu titik ini dilampaui, naik berapa malah turun. Nah, sementara ini sekarang memang dari 5 tahun terakhir naik 10%, praktis pendapatan naik hampir sama dengan itu. Meskipun secara konsumsi, secara produksi turun sekian persen. Masih seperti itu. Jadi ada korelasi positif. Naik tarif, penerimaan nambah seperti itu. Siap. Tapi kalau di Indonesia ini kan ada beberapa kaum suro yang masih menganut tingwe, Pak, yang linting dewe. Nah, itu kan juga tidak termasuk dalam bagian penerimaan tadi juga, tetapi mereka juga menggunakan tembakau dan sejenisnya. Nah, ini bagaimana, Pak? Tingwe itu ya tantangan bagi setiap negara, bahkan tidak hanya negara seperti Indonesia. Kalau di beberapa literatur, bahkan di Australia, New Zealand itu tingwe juga marah. Ini konsekuensi dari ketika rokok mahal, maka konsumen yang belum bisa berhenti kadang-kadang beralih ke tingwe. Nah, ini yang kami juga menyampaikan situasi ke pengambil kebijakan agar nanti kebijakannya sangat optimum sehingga mereka tetap bisa yang mengkonsumsi yang bercukai tidak lari ke tingwe. Secara regulasi tingwe memang masih masuk pasal 8 Undang-Undang Cukai. Itu tidak dipungut. Jadi sepanjang misalnya konsumennya ngelinting sendiri, kemudian dia tidak jual ke orang lain, kemudian tidak memberi stempel ataupun merek di rokoknya, itu masih bebas, Mas. Nah, kecuali udah melinting, menjual, ngasih brand, ngemas, nah itu wajib cukai. Rumah produksi akhirnya ya, Pak ya. Siap. Itu kategori pabrik itu. Seperti itu. Baik, siap. Jadi perlu tetap ada pengawasan dan tadi disampaikan memang
ada limit begitu ya Iya. Pak ya, karena lagi-lagi ini tujuannya juga untuk mengontrol peredaran tembakau di Indonesia, termasuk dari rokok tadi, dan akhirnya dari cukai yang dibayarkan menjadi salah satu penerimaan negara yang bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan dan juga pembangunan masyarakat. Termasuk tadi juga disampaikan oleh Mas Abu ada beberapa kegiatan, dan tentunya ini kan kalau tadi bicara tadi kurang lebih 87,6 miliar tadi untuk juga alokasi kepada masyarakat. Tapi tentu untuk tahun 2022 dan mungkin ada inovasi-inovasi untuk tahun-tahun berikutnya, pasti pemerintah Kota Kediri juga punya beberapa strategi baru supaya pengoptimalan anggaran ini juga mungkin lebih maksimal. Mungkin ada rencana atau inovasi yang sudah digariskan sekarang, Mas Abu, monggo. Ya, tentu penggunaan cukai ini juga diatur ya, diatur secara detail oleh kementerian. Jadi kami sih hanya bisa berharap mudah-mudahan kementerian lebih meluaskan spektrum penggunaan anggaran dari penerimaan cukai tersebut. Mungkin bisa untuk pembangunan jembatan atau pembangunan perluasan rumah sakit, atau mungkin pembangunan sekolah, pembangunan puskesmas, dan yang lain-lain. Nah, harapan kami sih semakin dana cukai itu semakin bisa digunakan untuk macam-macam, ini akan semakin mempermudah pemerintah daerah itu untuk memajukan daerahnya. Tidak hanya dari sisi sosialisasi rokok ilegal saja, tapi juga dari pendidikan bisa kita kerjakan, dari kesehatan juga kita bisa kerjakan, dari perekonomian juga kita bisa kerjakan, dari sisi permodalan kepada UMKM, pelatihan dan segala macam itu. Jadi ini bisa kita gunakan. Seperti contohnya sekarang, karena diperbolehkan untuk pertama untuk melatih buruh rokok yang sudah pensiun, lalu bisa juga digunakan untuk melatih, karena mereka pensiunnya itu masih di usia yang ya produktif. Bisa dikatakan produktif lah ya. Mereka masih seger gitu ya, masih sehat semuanya itu, maka mereka kita kasih pelatihan. Tadinya boleh seperti itu, hanya untuk buruh rokok yang sudah purna, atau yang baru ini adalah boleh untuk seluruh masyarakat. Nah, jadi sekarang kita juga masyarakat nih pengennya apa? Oh ya Pak, kita pengennya les jahit gitu ya. Kita pengennya pelatihan bikin kue kering. Nah, itu juga bisa. Nah, sehingga ada dari penerimaan dana DBHC-HT ini, multiplier efeknya itu bisa kemana-mana gitu. Betul. Harapan kami seperti itu. Sama-sama kita membangun negara, sama-sama kita membangun ini. Dan jadi harapan saya itu bisa seperti itu. Nah, kalau apa saja yang boleh digunakan ya tergantung aturan dari kementerian gitu. Betul. Kalau aturan kementeriannya bilang A, ya kita akan pakainya A saja gitu kan. Namun kadang-kadang aturan dari kementerian itu tidak luas. Masih sempit spektrumnya. Saya nggak tahu kenapa, cuman kalau kami yang di daerah ini kita tinggal menjalankan aja dan membuat kreativitas. Contohnya seperti kreativitas yang telah kita buat ini, ya akhirnya kan dampaknya bisa ke UMKM kemana-mana gitu. Dan orang tahu, oh rokok ilegal ini ternyata. Nah, iya, jadi mereka tahu gitu. Sama ini banyak orang nggak tahu rokok polos itu apa, rokok yang ilegal bentuknya itu seperti apa. Kenapa kok gempur rokok ilegal? Oh ternyata kita nggak boleh ya beli ini. Oh ternyata cukai itu dibalik orang yang membeli rokok itu ada faedah yang bisa didapatkan dari negara kepada masyarakat, disalurkannya, walaupun tidak 100% cukai yang dibayarkan gudang garam itu diterima oleh pemerintah Kota Kediri ya. Nah jadi dibayarkan ke negara, habis itu diturunkan ke daerah ya 0,0 sekian persennya aja, kecil sekali. Jadi seperti itu. Baik, ini sepertinya menarik. Nanti juga saya ingin bertanya, mungkin juga masyarakat ingin mengetahui sebenarnya tadi ketika kementerian agak sedikit pengaturannya spektrumnya kurang luas tadi ya. Tapi nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus hari ini.